Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan kelas meeting Pondok Pesantren Nurul Huda 5 dengan keadaan sehat walafiat. Susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pembagian hadiah lomba, 4. Penutup. Menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Ubadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, sambutan saya ini untuk panitia dan untuk para guru dan senior-senior alumni Nurul Huda. Permainan-permainan yang kita selenggarakan selama kelas meeting berlangsung ini adalah permainan yang sangat baik sekali. Permainan yang sangat baik sekali itu diantaranya ciri-cirinya adalah melibatkan orang banyak. Ya. Kalau melibatkan orang banyak secara fisik, ketemu langsung, itu akan mengasah apa yang kita sebut sebagai kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal itu apa, kena? Kemampuan interpersonal itu adalah kemampuan untuk bergaul dengan orang lain dengan baik. Ya. Kalian mungkin tidak merasa bahwa kemampuan ini penting. Ingat, kalau kalian main game itu tidak melibatkan orang banyak secara fisik, sehingga cenderung membuat kita mudah putus asa, mementingkan diri sendiri, tak tahu carana bergaul dengan orang. Karena apa? Sebetulnya ingin main itu adalah game komputer, sehingga orang yang seperti ini biasanya, orang yang kecanduan game itu biasanya cenderung mudah putus asa. Itu sih pertama. Yang kedua, destroyer. Kalian tahu destroyer? Maunya menghancurkan saja. Karena game dididik untuk menghancurkan. Kalau tidak menghancurkan tidak eksis, iya kan? Kalau tidak menghancurkan, dihancurkan oleh orang lain. Nah, permainan-permainan ini, permainan yang melibatkan orang banyak sesama teman ini sebenarnya sangat bagus untuk menangkal atau untuk mengimbangi latihan psikologis yang sudah diterapkan oleh game itu. Semakin kamu kecanduan game, maka kamu sebenarnya semakin akan rusak mentalnya.
Nah, permainan-permainan yang melibatkan fisik dengan orang banyak ini itu akan menimbulkan yang pertama, latihan empati kepada orang lain. Niser kakancana tibi. Benih justru ingin menghancurkan kancana tibi. Benih. Dan kemampuan untuk memaafkan orang lain. Itu tidak ada di dalam game. Tapi mun bani mainan sesama kan takala atarung. Marin agel tak pegel karena ngerti jadiin main. Tetapi untuk menjadi pemenang ipakun serius. Yang ketiga apa namanya? Melatih kemampuan kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Di game itu tidak ada dilatih untuk berbagi dengan temannya, nggak ada. Sebeda dek rumah buat si menang orang si ancor, dek iya terus. Coba bayangkan mon pas kau teka orang dilatih seperti itu terus selama bertahun-tahun. Mon hebul kelero sokoni dek rumah si ancor hebul. Mon lambe dia menimbulkan banyak tukang seher. Karena sokoni seher, sokoni orang ipatenar. Sokoni itu kolor. Jadi maunya itu orang musnah. Itu kemampuan efek tidak baik yang ditimbulkan oleh game. Yang selanjutnya yang keempat adalah permainan-permainan yang saya bilang tadi melibatkan orang banyak itu melatih kita untuk bisa mengalah atau menerima kekalahan. Jadi kalau kita sering seperti itu main-main bersama teman yang menang tidak kemudian sangat jumawa karena dia kancah, walaupun engkau menang lakunya ki buto kakancaria, iya kan? Untuk engkau menang pah bongo sombong lakunya di kebutuhan yang lain bentak itu tolongin. Nah, jadi mari perbanyak main-main yang melibatkan fisik dan orang banyak. Makle tak teti destroyer intinya. Nah, saya pikir itu yang perlu dikembangkan. Mun serek-kerek mungkin tak ngerti ya. Keng mun panitia coba dilakukan kajian secara serius terkait dengan kebiasaan anak-anak ini main game. Saya pikir main game secara online atau offline itu kalau terlalu diforsir terlalu kecanduan itu pasti ada pengaruhnya terhadap psikologisnya. Dan kemampuan orang untuk mengendalikan diri itu akan menjadi hilang ketika orang terlalu banyak main game. Ketika marah, kotu mokol orang, kotu ngancoraki beling, kotu pornapor. Saya sangat miris sekali ketika melihat penelitian-penelitian bahwa ternyata orang yang kecanduan game itu sebenarnya sangat rentan secara psikologis. Padahal kalau kalian nanti sudah dewasa, maka arah hidup kalian itu tidak ditentukan oleh kemampuan kalian, keterampilannya, bukan, tetapi oleh mentalnya. Orang yang punya mental bagus itulah yang akan menjadi pemimpin. Orang yang mentalnya tidak bagus, nah itu justru nanti akan hancur dengan sendirinya. Saya tidak bisa membuat contoh yang real, tetapi ini penting untuk dikaji oleh panitia dan kakak-kakak kelas ini agar agar bisa mengembangkan banyak permainan-permainan fisik yang menurut saya ini akan sangat penting untuk perkembangan psikologis anak-anak. Nah, di mana Pak kita untuk mengembangkan yang permainan tradisional? Saya pikir tidak hanya yang biasa kita lakukan, banyak sekali di YouTube permainan-permainan atau lomba-lomba 17 Agustusan yang bisa kita modifikasi atau kita adopsi. Saya berharap di kelas meeting yang akan datang lomba-lombanya makin seru, lomba-lombanya makin beragam. Tidak hanya koceh dan
sutur. Tetapi banyak sekali kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, permainan-permainan yang seru dan melibatkan banyak orang. Itu penting untuk kita galakkan hari-hari ini karena anak-anak kita, adik-adik kita sudah banyak kecanduan game yang game itu sebenarnya tidak bagus untuk kesehatan mental. Ya, benih tak oleh menek game kena. Oleh tapi tidak boleh kecandu. Ciri-cirinya kecanduan re pun kalak HP na pas posang. Mak kata nengkok kakapi re kecan. Jadi ciri-ciri kecanduan itu adalah ketika tidak ada kamu kemudian stres. Matang HP, duk memak roh, udah emak tak icah seri kok lemangkat. Bila stres ngajiri itu artinya kecanduan. Dan kalau kamu tahu sudah kecanduan kayak gitu, maka mulailah untuk menterapi diri sendiri dengan cara memulai membatasi akses kalian kepada HP. Harus datang dari diri sendiri. Mon emaan saya ngalak biasa pah ngosok emaan biasa. Nah, jadi kalian sendiri harus mulai melatih diri jadwal nekuk HP. Oh kok kau bisa nekuk HP dari Kolseria sampai Kolseria. Saareh misalnya 3 jam, 5 jam nekuk HP. Yuk setiap pah, aduh, mulai diri juga tedung, ntar ke WC nekuk HP, ngakan nekuk HP. Paling guna sah tak nekuk HP. Mun tak habin sebab ya dan, yuk guys, sedang mencuci guys. Iya, mun silakan ngasih sepeda, sambil live. Jadi ini ya pesan saya kepada kakak-kakak kelas alumni, mari kita galakkan permainan-permainan ini agar kita bisa mengimbangi adik-adik kita ini yang sudah mulai kecanduan game. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia, kepada alumni yang sudah meluangkan waktunya untuk mempanitiai atau untuk mengurusi penyelenggaraan kelas meeting ini. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi motivasi dan pedoman bagi kita semua. Acara yang ketiga yaitu pembagian hadiah lomba kepada para pemenang lomba kelas meeting. Kepada yang bertanggung jawab dipersilahkan. Baik, yang lomba pertama yaitu lomba sudur. Juara 1 diraih oleh kelompok Raffi, Fayat, Oong, dan Agi. Juara 2 diraih oleh Yana, Lista, Jihan, dan Ica. Juara 3 diraih oleh Fakih, Erik, Haikal, dan Hafiz. Kepada perwakilan lomba diharap
maju ke depan. Kepada Kakak Teguh Firman Hidayat untuk memberikan hadiah lomba. Sudur tingkat MTS SMK. Juara 1 Ayi Anam Aaf Zamil. Juara 2 Alvin Mamang Izzat Aril. Juara 3 Reren Robi Tamam dan Kiki. Kepada perwakilan lomba diharap maju ke depan. Kepada Kakak Ezun Nafisi Sultani diharap untuk membagi hadiah lomba. Bantengan tingkat MI. Juara 1 Yana Ica Lista Jihan Aurel. Juara 2 Raffi Erik Oong Agi dan Fakih. Juara 3 Fatan Ibra dan Fi Azil dan Anam. Kepada perwakilan tim diharap maju. Kepada Mbak Nurul Imah diharap untuk memberi hadiah lomba. Kepada Bantengan tingkat MTS SMK. Juara 1 Anam Ayi Aaf Romi Khalid. Juara 2 Izzat Aril Azam Albar Wildan. Juara 3 Robi Zamil Kiki Reren dan Ihan. Kepada perwakilan tim diharap untuk maju.
Kepada Kak Wasilul Arham diharap untuk memberikan hadiah lomba. Lomba estafet tepung tingkat MI, juara 1 kelompok putri, yaitu kelas 4. Hah? Juara 1 kelompok putri, juara 2 kelompok Jihan Listavia, juara 3 kelompok Oong. Kepada perwakilan tim diharap maju ke depan. Kepada saudari Isnaul Hoiriah diharap untuk memberi hadiah lomba. Gaya bahasanya. Lomba estafet tepung tingkat MTS dan SMK, juara 1 tim Lini, juara 2 tim Ayi, juara 3 tim Arin. Kepada saudari Ida Ruhaniyatin diharap untuk memberi hadiah lomba. Lomba menjerat cup tingkat MI, juara 1 Lista, juara 2 Haikal, juara 3 Dina. Kepada saudari Rizkiatul Musyarrafah diharap untuk memberi hadiah lomba.
Lomba ranking 1, juara 1 diraih oleh Lisa, juara 2 diraih oleh Reni. Juara ranking 1 diraih oleh Lisa dan juara kedua diraih oleh Reni. Lomba Dragon Blink, juara 1 diraih oleh Anam, Kiki, Aaf, Ardi, juara 2 Lini, Wildan, Arin, dan Wulan, juara 3 Zamil, Ida, Ica, Lisa. Kepada Mbak Adiatur Rahmah dipersilakan untuk memberi hadiah lomba. Juara 1 diraih oleh tim Anam. Juara 2 diraih oleh tim Lini. Juara ketiga lomba Dragon Blink diraih oleh Zamil. Tim Selanjutnya lomba hias kelas. Juara 1 diraih oleh kelas 4. Juara 2 diraih oleh kelas 6. Kepada yang terhormat Bapak Taufikur Rahman diharap untuk memberi hadiah lomba. Juara hias kelas, juara 1 diraih oleh kelas 4. Juara 2 diraih oleh kelas 6. Selanjutnya juara kelas terbaik diraih oleh kelas 3 SMK. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Ubadi diperkenankan untuk memberikan hadiah lomba.
juara kelas terbaik diraih oleh kelas 3 SMK. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Semoga pencapaian ini dapat meningkatkan semangat belajar, sportivitas, serta kebersamaan di lingkungan pesantren Nurul Huda. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian rangkaian acara penutupan kelas meeting tahun 2025 pada hari ini. وبهذا تختم هذا المجلس نسأل الله أن يتقبل منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Listen, this is music from DJ Gufron RMX Productions.